alasan kenapa kita sebagai cewek nggak boleh terlalu galau soal percintaan sampai jadi hilang akal. Kalau nggak ya, aduh, kayak gini nih nasibnya. Assalamualaikum lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Enyang Review. Jadi cewek yang aku maksud itu bernama Mallory, tokoh utama dalam film horor thriller tahun 2015 berjudul Curve. Ceritanya tuh dia mau nikah tapi kayak masih ragu gitu sama si calon suaminya. Gara-gara suatu hal, dia kecelakaan, masuk jurang dan terjebak di mobilnya yang terbalik. Udah gitu di sana juga ada psikopat yang bikin Mallory ini harus melawan sekaligus bertahan hidup. Atas request dari sedulur kita, @rizkamardianti7622. Terima kasih kakak. Aku mau bahas film ini karena bakal spoiler banget. Kalian bisa nonton dulu filmnya di Netflix. Tapi buat yang udah nonton atau yang suka spoiler, yuk langsung aja check it out. Film ini dimulai dengan Mallory yang lagi naik mobil pacarnya dalam perjalanan menuju Denver untuk persiapan pernikahannya. Umumnya tuh kalau orang mau nikah kan minimal excited ya lur. Nah tapi si Mallory ini enggak. Sesekali dia kayak mainin cincin di jarinya buat nunjukin emang ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Di tengah jalan dia berhenti untuk video callan sama Ella. Ella itu adiknya yang lagi sekolah di San Francisco. Ditanyain sama Mallory, kamu kapan kesini? Udah pesen tiket pesawat belum? Ternyata belum lur, karena si Ella ini mau mastiin kakaknya itu beneran bahagia nggak sama keputusannya nikah sama cowok itu. Mallory jawab kan sambil pura-pura fake smile gitu. Iyalah aku bahagia, masa enggak? Ya mungkin gak mau adiknya khawatir ya. Kelar video call, Mallory lanjut lagi OTW. Di pertigaan yang harusnya dia lurus aja buat langsung ke Denver, dia malah belok ngambil jalanan yang lebih sepi tapi view-nya lebih bagus. Lagi enak-enaknya nyetir sambil dengerin lagu, tiba-tiba mobilnya mogok. Dia menepi, ngecek mesin dan coba nyalain mobilnya lagi, tapi sia-sia. Waduh, itu mana nggak ada sinyal lur, jadi nggak bisa telepon bantuan. Kerennya di sini dia kayak masih tenang gitu. Itu kalau aku udah panik ya lur, karena jalanannya tuh sesepi itu. Di momen itu dia pakai buat merenungi soal pacarnya, dan ketika mau minum soda kalengan, sodanya tuh tumpah. Mungkin karena kekocok-kocok gitu ya di dalam mobil. Pas dia lagi ganti baju di belakang mobil, tiba-tiba dia kaget karena ada seorang cowok. Namanya Christian, katanya dia lagi mau hiking gitu. Terus cowok itu bantu cek mesin dan coba benerin. Ternyata berhasil lur. Setelah berterima kasih, Mallory lanjut OTW lagi, tapi dia kepikiran. Itu cowok kan jalan kaki ya. Dia nggak enak mau ninggalin padahal dia udah ngebantuin benerin mobilnya. Akhirnya si Mallory berhenti lagi dan nawarin tebengan. Awalnya tuh cuma mau nganter sampai jalan raya aja, tapi entah kenapa dia jadi mau ikut ke motel yang jadi tujuannya si Christian. Katanya sih mau istirahat sebentar sambil beli makan. Nah di jalan mereka ngobrol-ngobrol, ya lebih tepatnya Christian ya yang ngomong terus, dia nggak bisa diem lur. Nah lama-lama Christian ini omongannya rada freak. Dia bilang, wah, betapa takdir mempertemukan kita. Mobilmu yang mogok, lalu aku yang kebetulan lewat. Ya emang seharusnya kita ketemu kayak gini. lah si Mallory kan jadi kayak, apaan sih nih orang? Tapi dia cuma bisa senyum canggung aja. Sampai ketika Christian ini ngomong sesuatu yang gak pantas. Bisa dibilang itu udah melecehkan Mallory lur. Langsung lah Mallory mikir, wah gak bener ini orang. Mallory berhentiin mobil dan minta baik-baik ke Christian buat keluar dari sana. Tapi si cowok itu tuh justru gak ngerasa bersalah dan malah playing victim. Dia bilang, Aku gak paksa buat nebeng ya. Kamu sendiri yang menawarkan, yang membiarkan aku masuk ke mobil ini. Terus Christian ngancem pakai pisau biar mobilnya itu jalan lagi ke motel. Di situ Mallory terpaksa nurut dulu kan sambil dia mikir ini gimana caranya biar bisa lolos. Di situ Mallory lihat si Christian gak pakai sabuk pengaman lur. Langsung tuh dia ngebutin mobilnya dan nabrak pembatas jalan di tikungan. Jatuh, mobilnya kebalik, si Mallory terjebak di dalam sana. Karena tuh kakinya kejepit jok sama pintu lur, dan itu nggak bisa diapa-apain karena pintunya ketahan pohon tumbang di luar. Karena nggak pakai sabuk pengaman, si Christian jatuhnya di luar mobil dan dia tuh malah lecet dikit-dikit aja. Pas banget sebelum cowok itu sadar, Mallory itu sempat ngambil pisaunya yang jatuh. Habis itu si Christian pergi nyuruh si Mallory tuh usaha sendiri. Mallory langsung teriak tolong-tolong sambil mencet-mencetin klakson ya lur, tapi ternyata gak jauh dari situ tuh ada sungai. Jadi suara dia tuh kalah gitu sama suara air. Malam pertama gak ada yang nolongin, Mallory masih terjebak di posisi itu. Karena suhunya makin dingin, dia cari-cari dong sesuatu yang bisa menghangatkan tubuhnya. Untungnya baju-baju yang di bagasi itu pada tumpah ke situ semua. Dan dia nemuin hoodie, terus entah gimana dia berhasil make si hoodie itu. Ajaibnya Mallory berhasil melewati malam itu lur. Masalahnya airnya mau habis.
dan gak ada sesuatu yang bisa dimakan. Sepanjang hari itu gak ada orang yang nolongin. Pun besoknya tuh masih sama. Cuma si Christian nongol lagi nih, dia cerita nemu kabin sebuah keluarga, tapi lagi nggak ada orang dan nggak ada telepon juga buat minta bantuan. Di situ si Christian nyiksa Mallory secara mental. Bayangin lagi lapar-laparnya ya, si Christian itu malah duduk di depan dia terus makan sandwich sambil minum air. Kan kayak, ih ngejek banget nih orang. Habis itu Christian pergi lagi. Terus Mallory tuh tetap berusaha teriak tolong-tolong, tapi ya nggak ada apa-apa. Sampai di malam ketiga dia ini nemuin ada korek di mobil. Itu kan mobil pacarnya ya. Terus dia bikinlah api unggun seadanya, lumayan lah biar anget sedikit. Pas tidur dia kebangun gara-gara dikerubutin tikus, lur. Sumpah geli banget sih itu. Dan di situ dia berhasil bunuh satu tikus. Itu saking laparnya, si tikus itu dia bakar, terus dia makan. Besoknya, ini berarti hari keempat ya, dia bangun karena denger HP-nya tuh berdering. Nah, ternyata selama itu HP-nya tuh ada di dekat situ, lur, ketimbun tanah-tanah gitu. Pas mau ngangkat telepon itu, si Christian muncul lagi. Dia langsung ngumpetin tuh kan HP-nya. Di situ Christian cerita lagi. Sumpah ya, dia ini psikopat bawel banget, lur. Jadi tuh keluarga kabin udah balik dan katanya Christian bikin sedikit pesta penyambutan buat mereka. Terus gara-gara si HP-nya tuh dering lagi, ketahuan lah direbut sama Christian. Terus Christian itu ngasih gergaji. Awalnya si Mallory bilang kan, aku nggak bisa motong pintunya. Tapi si Christian jawab, Lah, aku ngasih bukan buat itu. barulah Mallory sadar bahwa itu tuh buat kakinya. Terus kata Christian, Ya terserah, daripada mati, kamu kan yang nabrakin mobil ke sini, jadi kamu yang harus tanggung jawab sendiri dong. abis itu dia pergi lagi, lur. Mallory pun coba pakai gergaji itu buat motong pintu yang ngejepit kakinya, tapi si gergajinya itu malah patah, rusak, lur. Wah, frustasi banget tuh dia kan. F. Paham lah ya maksudnya. Nah, malam-malamnya dia kehausan banget. Terus tiba-tiba dia ngide buat minum air kencingnya sendiri. Dan kocaknya ya nggak lama itu turun hujan, lur. Aduh, itu apes banget, mana udah minum 2 kali. Terus ada satu mobil berhenti di dekat jalan situ. Dia kira itu warga lokal kan. Dia teriak-teriak minta tolong. Ternyata itu Christian. Mallory langsung naruh darah tikus ke kakinya yang kejepit itu. Terus dia pura-pura mati. Seolah-olah tuh dia mati setelah nyoba motong kakinya. Pas dicek sama Christian dari dekat, Mallory berhasil nusuk perutnya Christian dan nyuri kunci mobilnya. Terus mobilnya dikunci dan kuncinya dibuang. Gak lama karena mobilnya Christian berhenti di pinggir jalan itu, ada polisi datang. Dari jurang itu Mallory berusaha teriak dan ngelakuin apapun buat ngasih simbol bahwa dia itu ada di situ. Tapi karena si hujannya itu deres banget ditambah geluduk petir, suara dia tuh jadi samar-samar. Di sisi lain, Christian itu pura-pura memelas ke si polisi. Wah iya, ini hari sialku, mobil aku mogok terus kuncinya ketinggalan di dalam. Akhirnya si polisi ngasih tumpangan lah ke dia, ke kabin yang itu. Kebetulan polisinya tuh kenal juga sama keluarga pemilik kabin. Karena hujan terus, mobilnya si Mallory ini kena banjir, lur. Dia ngerasa di situ kalau ini dia nggak berhasil keluar sekarang, dia nggak bakal selamat. Akhirnya dia terpaksa pakai gergaji itu buat motong kakinya. Tapi kayak baru beberapa kali iris, mobilnya tuh bergerak ke bawah banjir ke sungai. Pas mobilnya jatuh ngelewatin bebatuan gitu, alhamdulillahnya pintunya itu kebuka, lur. Terus kakinya tuh bisa bebas. Haha, itu mana udah sempet keiris kan. Habis itu dia langsung berenang ke tepian. Sampai di daratan dia napas bentar lah ya. Atur napas, kumpulin tenaga lagi. Terus dia jalan lah pakai dahan pohon buat tongkat. Karena kan kakinya sakit banget ya, dia pincang gitu. Nah, gak jauh dari situ dia nemuin kabin yang diceritain si Christian. Tiba-tiba dari sana dia denger ada suara cewek minta tolong. Terus mungkin karena relate gitu ya, dia kan sebelumnya juga minta tolong-tolong tapi gak ada yang bantuin. Akhirnya dia ngecek lah ke dalam kabin itu. Ternyata ada seorang cewek yang tangannya itu diikat di kasur. Terus dia lihat ada Christian lagi ngebunuh si polisi itu, lur. Mallory pun diam-diam masuk ke dalam kabin dan ternyata pemilik kabinnya itu udah pada dibunuhin semua sama Christian. Dia lalu ngambil pistol si polisi dan menyelinap ke kamar si gadis itu. Ketika Mallory lagi ngebebasin, tiba-tiba si Christian muncul. Mallory langsung ngumpet dong di belakang pintu. Sebelumnya tuh kenapa si Mallory nggak langsung nembak dia aja dari belakang? Malah tuh dia bilang, "Weh, kalau kamu bergerak, kamu mati." Aduh, Mallory. Si Christian kan jadi malah nyerang dia. Pas diserang itu, Mallory baru nembak. Tapi yang meleset, lur. Tuh gelut tuh mereka berdua. Sedangkan cewek yang disandera itu, dia suruh kabur. Mallory berhasil lolos dan ngumpet di ruangan lantai 2. Tapi pintu balkonnya itu dia buka. Pas Christian nyari di balkon, Mallory mukul dia dari belakang dan ngedorong dia jatuh. Christian guling-guling, terus brak.
kakinya itu kejepit perangkap beruang. Ngilu banget lur. Habis itu Meroli kasih pisau ke Christian, kayak Christian yang ngasih gergaji ke dia. Tapi kelihatannya tuh si Christian keburu koit di situ lur. Terus Meroli sama cewek yang disandera itu udahlah tuh mereka jalan berdua ke ke pemukiman. Pokoknya selamat lah ya mereka. Udah deh, filmnya selesai. Ternyata secara garis besar ini tuh mirip sama Don't Move kemarin ya. Horornya itu di siksaan mental. Bedanya ya di sini jagoan kita si Mallory lebih berdaya dan bisa melakukan sesuatu. Cuma formatnya ya udah plek-jiplek gitu sama. Terutama awal sama akhirnya itu dengan nasib protagonis dan antagonis yang kayak ditukar gitu. Terus pakai dialog yang sama buat ngasih kesan sarkas. Di babak 2 sayangnya aku bosen karena scene-nya nggak kemana-mana, repetitif dan nggak ada action besar yang menyenangkan untuk dilihat. Paling itu doang sih pas dia makan tikus sama minum air kencing. Terus udah tuh, baru di 20 menit terakhir tense-nya seru lagi. Yang bikin heran adalah dia itu stuck di satu tempat selama berhari-hari di tengah hutan abis kecelakaan pula. Tapi rambut dan kulitnya itu kayak masih fine-fine aja. Itu dia nggak digigit nyamuk atau apa gitu. Kondisinya tuh terlalu dibuat beruntung lur. Tapi aku lihat dia kesakitannya itu cuman kadang-kadang doang. Padahal dia tuh gerak sana-sini, bahkan sempet gelut juga kan sama Christian di dalam mobil. Itu apa karena saking kejepitnya sampai mati rasa apa gimana? Terus yang bikin sebel lagi ya, itu pas dia udah bebas, kenapa dia nggak mikir buat kabur aja dulu, minta bantuan dan makan? Agak aneh juga ya, dia masih bertenaga sebesar itu buat nolongin orang lain saat itu juga. Bener sih judulnya Curve, ngegambarin banget jalan pikirannya MC yang segampang itu ngebelok. Ya meskipun alurnya seklise itu, tapi aku cukup menikmati aktingnya Julianne Hough dan Teddy Sears. Emang sih kita nggak dikasih tahu petunjuk lebih ya tentang latar belakangnya si Mallory dan Christian itu siapa. Tapi acting mereka ini bikin aku percaya juga sama karakter yang mereka bawain. Sayangnya ya lu, sinematografi di sini tuh nggak ada yang spesial. Kalau Don't Move kan sedikit kebantu ya sama view hutan, danau, itu kan cakep. Nah di sini tuh kayak nggak ada yang memanjakan mata. Pas awal aja tuh kan gunung-gunung gersang gitu lur. Jadi kayak ya udah biasa aja. Bahkan ketika scene kecelakaan itu agak ganggu sih sebenarnya. Beberapa scene juga ada yang miss, kayak sabuk pengamannya Christian yang tiba-tiba lepas padahal di scene sebelumnya itu masih dipakai. Jadi transisinya tuh patah lur. Gak ada yang nunjukin dia ngelepasin si sabuk pengaman itu tuh buat apa. Padahal itu kan yang jadi keputusannya Mallory buat ngebutin mobil sampai akhirnya jatuh ke jurang kan. Tapi serunya film kayak gini tuh adalah kita jadi ngebayangin gitu ya, kalau di posisi si MC kita bakalan kayak gimana. Kalau kalian bakal gimana lur ada di posisinya Mallory? Kalau aku mungkin bakal mikir 2 kali ya buat ngebutin mobil. Mungkin aku akan ikut dulu nih ke motel sambil memikirkan strategi selanjutnya. Atau dari awal aja aku nggak akan nurutin rasa nggak enakku buat nebengin orang asing. Nah ini nih pesan moral film ini adalah stop menjadi people pleaser. Baik dan ramah emang perlu lur, tapi ya sewajarnya aja gitu dan gak harus ke semua orang juga. Dan buat kita para cewek-cewek nih, galau boleh tapi otak kudu tetap jalan, oke? Overall buatku film Curve ini ada di skor 4,5 dari 10. Yang gak terlalu suka horor tapi suka sama sensasi deg-degan, cuman levelnya tuh masih ringan. Nah ini cocok buat kalian. Apalagi kalau nobar sama teman, wah itu lebih seru sih. Atau kalau sedulur ada yang udah nonton, gimana reviewnya dan berapa ratingnya? Tulis di kolom komentar. Dan kasih aku tahu juga kalau kalian ada rekomendasi film yang horor-horor, misteri atau thriller juga boleh buat aku review selanjutnya. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinlas. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.